Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Stefani Sarimbangun. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh atau strategi pembelajaran jarak jauh. Dimana untuk materinya tentang keberadaan bersama Tuhan. Untuk sub CPMK, sini siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep keberadaan bersama Tuhan, menginspirasi pengalaman spiritual yang berdampak, dan mendorong pengembangan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan melalui interaksi online, kolaborasi kelompok, dan evaluasi reflektif. Untuk metodenya, di sini saya mengambil metode pembelajaran berbasis teknologi, di mana metode ini adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang menggunakan berbagai alat dan platform teknologi untuk menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan pengajar, serta mengevaluasi pemahaman peserta didik. Ini juga mencakup penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi video konferensi, materi multimedia, forum diskusi online, evaluasi digital, dan sumber daya online. Tujuan metode berbasis teknologi ini juga adalah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara efektif dengan memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang berinteraksi dan terlibat satu sama yang lain. Nah, di sini adalah langkah-langkah dari pembelajaran jarak jauh, di mana langkah yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua penggunaan teknologi, yang ketiga interaksi dan komunikasi, yang keempat fleksibilitas dan dukungan, dan yang kelima kolaborasi dan pembelajaran aktif, dan yang keenam evaluasi dan umpan balik. Kita masuk dalam penjelasan langkah-langkah pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Untuk identifikasi tujuan, di sini mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep keberadaan bersama Tuhan. Merencanakan konten materi tentang prinsip-prinsip agama, cerita-cerita keagamaan, dan refleksi pribadi. Metode evaluasinya di sini guru memberikan kuis online tentang konsep keberadaan bersama Tuhan, esai reflektif tentang pengalaman spiritual. Kita masuk pada langkah yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Di sini memilih platform pembelajaran online yang mendukung interaksi dan pengiriman materi audio visual seperti Zoom atau Google Classroom. Untuk aksesnya, di sini pastikan semua peserta didik memiliki akses internet yang stabil dan perangkat yang diperlukan. Untuk pelatihannya, diberikan tutorial tentang cara menggunakan platform dan bagaimana memanfaatkannya untuk pembelajaran agama. Kita masuk pada yang ketiga yaitu interaksi dan komunikasi. Di sini fasilitas forum diskusi online untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang hidup bersama Tuhan. Dan dijadwalkan pertemuan daring untuk membahas pertanyaan dan keraguan seputar materi agama yang sudah diberikan, dan memberikan umpan balik terhadap refleksi spiritual seperti peserta secara pribadi. Kita masuk pada langkahnya yang keempat, sini yaitu fleksibilitas dan dukungan. Fleksibilitas tugas ini diberikan variasi tugas yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi aspek spiritual yang relevan bagi mereka. Dan dukungannya di sini disediakan akses ke sumber daya agama serta bantuan teknis jika ada masalah dengan platform. Kita masuk pada langkah yang kelima yaitu kolaborasi dan pembelajaran aktif, di mana proyek kelompok ini digalakkan kolaborasi dalam mengerjakan proyek yang mendorong pemahaman lebih dalam tentang hidup bersama Tuhan. Pembelajaran yang aktif
ini juga diajak peserta didik untuk berbagi cerita atau pengalaman yang terkait dengan konsep hidup bersama Tuhan dan diskusikan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir, yaitu evaluasi. Dimana evaluasi dan umpan balik. Di sini evaluasinya akan dilakukan survei atau kuis untuk mengukur pemahaman peserta tentang konsep keberadaan bersama Tuhan. Untuk umpan baliknya di sini diberikan umpan balik yang konstruktif dan mendalam tentang refleksi spiritual peserta didik serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, teman-teman, itulah yang menjadi langkah-langkah pembelajaran jarak jauh. Sekian video hari ini untuk penjelasan langkah-langkah strategi pembelajaran jarak jauh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.